Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinal hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha. Wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus wa sutur لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Jabal Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para guru, para orang tua kami semua yang hadir di majelis ini, kaum muslimin, kaum muslimah, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di Masjid Jabal Rahmah, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membaca akhir hadis, ya, yaitu dari Ibnu Mas'ud, ya, akhir hadis dari bab tentang as-sunnah. Kemudian dan itu juga bab fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan, barang siapa yang menghidupkan atau yang mengamalkan sunnah yang hasanah dan sunnah yang sayyi'ah. Ya, sunnah hasanah yang baik, sayyi'ah itu tidak baik. Gaya hidup yang baik dan gaya hidup yang tidak baik. Karena memang sunnah itu apa Pak, Ibu? Gaya hidup, ya, lifestyle atau ya kebiasaan-kebiasaan, ya. Dan itu semuanya kalau disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itulah yang disebut dengan as-sunnah secara umum. Itu hadis yang terakhir kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala bani adam al-awwal kiflun min dhammiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seseorang yang terbunuh dengan kezaliman di dunia ini, ya, kecuali apa? Kecuali anak Adam yang pertama yang mencontohkan, ya, pembunuhan itu dia mendapat dosa. Dapat apa? Dapat dosa dan dapat celaan. Kenapa? Li'annahu, kata Nabi, karena dia kana awwala man sanna al-qatl. Karena anak Adam yang awal itu dialah yang apa? Yang mencontohkan, ya, pembunuhan secara zalim itu. Nah, jadi siapa yang dimaksud oleh Nabi ini Bapak Ibu? Qabil, ya. Jadi ada kisah dalam Al-Qur'an seperti yang ada dalam surat Al-Maidah, ya. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama
yataqabbalullahu minal muttaqin, sampai berikutnya kisah. Itu kisah siapa? Kisah Qabil dan Habil. Nah, Qabil ini dialah ya yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anak Adam yang pertama, al-awwal, yang mencontohkan pembunuhan, yaitu apa? Dia membunuh siapa? Saudaranya, akhihi, yaitu Habil. Ya, karena apa? Karena hasad, dengki kepada saudara. Ya, karena apa? Kalau singkat kisahnya itu, Qabil dan Habil itu sama-sama idh qarraba qurbanan, ya. Qarraba qurbanan itu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Lalu apa? Taqarrub atau ketaatan mereka berdua itu, satu diterima oleh Allah, satu tidak. Nah, gitu dia. Fatuqubbila min ahadihima, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam yutaqabbal minal akhar. Ya, yang satu lagi tidak diterima oleh Allah. Nah, gitu. Siapa yang diterima ini, Pak? Habil gitu. Ketaatan Habil diterima oleh Allah. Ketaatan si Qabil tidak. Kenapa itu? Ya, jawabannya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang akan diterima oleh Allah itu amal siapa? Minal muttaqin. Ya, amal hamba yang bertakwa. Berarti dalam kisah ini Habil itu ditetapkan sebagai hamba yang bertakwa. Ya, mungkin secara umum takwa lah. Tapi dilihat mungkin detailnya mungkin saja gitu kan, Habil itu ikhlas, tidak ria. Itulah contoh-contoh turunannya Bapak Ibu. Tapi Qabil tidak seperti Habil. Lam yutaqabbal, tidak diterima. Akhirnya si Qabil Bapak Ibu? Dia Dia dengki. Nah, kemudian dia bunuh. Itulah kisah. Jadi bahasan di sini mencontohkan perbuatan yang tidak baik. Itu si Qabil. Masya Allah, dari zaman dulu sampai sekarang berapa orang yang terbunuh secara zulman, ya? Siapa yang setiap jiwa yang terbunuh dengan cara kezoliman, itu Qabil kata Nabi dapat dosanya. Ya Allah, jutaan orang gitu kan. Kenapa kamu? Nauzubillah. Nah, itu dia. Jamaah sekalian, kita harus berhati-hati. Memang begitulah yang disampaikan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalulah semangat, selalulah bergairah untuk berbuat baik dan mencontohkan kebaikan. Jangan pernah ragu, ya. Karena akan ditiru oleh orang banyak. Kalaupun tidak oleh orang banyak, oleh siapa, Pak? Oleh orang-orang terdekat kita. Atau kalaupun tidak ditiru, pernah dilihat, disaksikan. Iya, misalnya kan, anak melihat ayahnya berbuat baik, ya, anaknya akan menjadi saksi, ya, di akhirat. Ya Allah, gitu kan, aku pernah melihat ayahku berbuat baik begini, atau aku sering melihat ayah berbuat baik begini. Itu akan menjadi saksi. Nah, itu dia, ya. Apalagi kalau dicontoh oleh orang banyak. Kebalikannya bagaimana? Kalau kita berbuat baik, jangan pernah berbangga berbuat baik. Gitulah, apalagi dicontoh oleh orang banyak, susah itu perkara itu, Pak. Ya, makanya ya saya menyampaikan kembali gitu kan, mengingatkan dalam Islam itu kalaupun kita pernah berbuat dosa, cara yang terbaik bagaimana Bapak Ibu? Ya, simpan baik-baik dosa itu, ya. Simpan baik-baik, kalau bisa hanya kita dengan Allah yang tahu. Nah, itu jangan dibuka-buka gitu, jangan selfie lagi, ya Allah, kemudian di-share kemana-mana perbuatan yang tidak baik. Itu akan jadi masalah, ya, rumit nantinya, yang mana pada ujungnya kalau memang kita pengen insaf dan stop, ya, di antara caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya harus klarifikasi atau menyampaikan secara umum bahwa perbuatan yang kemarin saya lakukan itu tidak benar. Tolong jangan diikuti, ya. Kemudian kalau masih bertemu video-video itu tolong di stop, jangan di-share. Siapa yang men-share mulai saat ini aku tidak bertanggung jawab lagi. Harus menyampaikan begitu. Memang begitu dia, Pak.
Nah, itu inti dari hadis yang kemarin. Berikutnya, alhamdulillah hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, bab ad-dalalatu ala khair wa du'a'u ila huda au dalalatin, ya. Bab yaitu tentang menunjukkan ala khair terhadap perbuatan yang baik, wa du'a'u ila huda au dalala. Doa itu di sini artinya mengajak, menyeru. Nah, kalau kita mengajak orang, ya ada itunya. Kalau mengajak kepada huda, petunjuk jalan kebaikan, ini faedahnya. Kalau mengajak kepada dolalah, ini resikonya. Semuanya disampaikan. Ya, dalam Al-Quran, ya seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi, ya, di setiap bab itu beliau memulai dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wad'u ila rabbika. Ini disebut dalam surat Al-Qasas, ya. Wad'u ila rabbika, dan ajaklah, ya, ila rabbika, orang-orang atau manusia itu kepada rabbika, kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad'u, da'a yad'u da'watan. Nah, itulah da'a yad'u da'watan, menyeru atau mengajak, dakwah. Jadi ini pesan untuk berdakwah, atau apalagi Bapak Ibu, perintah untuk berdakwah. Kenapa kita pahami sebagai perintah? Karena wad'u, ya, ud'u itu adalah apa? Fi'il amar. Ya, dalam ilmu usul fikih, ya, asal makna dari setiap fi'il amar atau perintah itu maknanya apa? Wajib. Apa saja? Dirikanlah sholat, itu perintah, maka itu wajib. Makna dasarnya wajib. Nah, kapan, ya, makna wajib itu bisa berubah kepada yang lain? Kalau ada dalil-dalil yang lain, Pak. Nah, gitu dia. Kalau ada dalil-dalil yang lain yang akan merubah dari wajib menjadi apa? Misalnya sunnah, gitu loh. Ya, karena kalau kita melihat misalnya aqimus sholah, ya, dirikanlah sholat. Iya, bisa kita pahami di sini apa? Sholat yang fardu. Ya, karena sudah ditetapkan sholat yang apa? Yang fardu itu adalah sholat 5 waktu itu adalah wajib. Tapi pertanyaannya, apakah semua sholat itu wajib dalam Islam, dalam syariah? Ya tidak. Ada, gitu kan, dalil-dalil yang lain yang menyampaikan bahwa ada sholat yang sunnah hukumnya. Tapi secara umum, ud'u, ya, kalau kita menemui kata perintah, maka dia bermakna wajib. Ud'u ila rabbika. Berarti ini dakwah itu adalah wajib. Gitu jamaah sekalian. Berdakwah itu adalah wajib. Paling tidak, ya, berdakwah untuk siapa, Pak? Untuk diri kita. Gitu loh. Dakwah itu untuk diri kita paling tidak. Nah, setelah itu untuk siapa? Al-aqrabina, gitu kan, orang-orang terdekat kita. Mendakwah istri, anak, gitu kan, cucu dan orang sekitar, kakak, adik, itu, ya. Nah, setelah itu barulah kita kemana? Ke apa istilahnya, ke yang lebih luas lagi. Ud'u wad'u ila rabbika, surat Al-Qasas. Berikutnya dalam surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ud'u ila sabili rabbika, ya. Ajaklah orang-orang kepada sabili rabbika, jalan Tuhanmu, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini disebutkan caranya bagaimana jamaah sekalian? Bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ya, jadi berdakwah itu sudah diajarkan, ya, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, berdakwah itu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan penuh keramahan dan kesantunan. Itu cara yang paling ideal dalam berdakwah. Ya, kalaupun agak keras sedikit, boleh nggak Bapak Ibu? Ya boleh, tetapi itu apa? Tahapan berikutnya. Ya, kalau memang jamaah itu sudah apa? Sudah punya bekal yang banyak, ya Pak ya, sudah punya banyak pengetahuan, banyak ilmunya, itu boleh agak keras sedikit.
Tapi kalau yang apa? Yang umum, yang baru-baru gitu kan, cara yang paling baik dalam berdakwah itu bagaimana? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Karena kalau langsung keras-keras Pak gimana Pak? Kabur gitu kan. Udahlah aku berhenti sama ustaz itu, nggak mau aku gitu ya kan. Setiap pertemuan disinggung terus misalnya kan, kena semprot terus. Ya akhirnya apa? Kabur, nggak mau lagi gitu kan. Padahal yang disampaikan ustaz itu apa? Baik semua gitu loh Pak. Sayang kan? Rugi gitu. Jadi memang cara yang paling ideal apa? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, Masya Allah. Kalau dalam surat Ali Imran itu, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, maka dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah lah, ya kata Allah Subhanahu wa taala, lintalahum. Lintalahum itu kamu berbuat sopan santun kepada mereka, bersikap ramah dan lembut kepada mereka. Jadi sikap ramah dan santun yang ada pada Nabi itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Lintalahum. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, walau kunta ghalizan walau kunta fazzan ghalizal qalbi, gitu loh. Kalaulah kamu keras dan kasar kepada mereka wahai Muhammad gitu kan, apa kata Allah? Lan faddu min haulik, ya. Infaddu itu akan menghindar atau kabur. Pakai di sini pakai lam lagi Pak. Lam untuk penguatan. Lan faddu min haulik. Maka pasti mereka akan menghindar darimu, akan kabur darimu. Ya, lan faddu min haulik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, maafkan kaummu itu kalau banyak kesalahan wahai Muhammad. Ya, jangan terlalu kasar-kasar ya, salah dikit kemudian langsung neraka gitu kan, ya. Salah dikit langsung bid'ah ini gitu kan, enggak benar semua gitu kan, bukan begitu ya. Udahlah kalau salah-salah sedikit, fa'fu anhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Maafkan ya. Ya. Bahasa lain dari maafkan itu apa Bapak Ibu? Maklumi gitu kan. Maklum baru belajar gitu ya. Jangan langsung dikerasin gitu. Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Beristighfarlah, mintalah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala lahum, untuk mereka terhadap kekurangan kaum wahai Muhammad. Itu contoh yang sangat valid, yang kuat ya, dalilnya yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, itulah banyak kita temui contoh-contoh dalam hadis keramahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesantunan Nabi sekalipun beliau dikasari gitu kan. Seperti apa kisah ada dalam kitab kita ini, kitab Riyadhus Shalihin, ada orang Arab Baduy ya jumpa dengan Nabi, "Oh Muhammad," gitu kan, manggil keras-keras gitu. "Oh ya Muhammad," gitu. Suaranya keras sekali Pak ya. Orang Baduy ya gitu kan. Terus kata sahabat ditegur tuh. "Woi bro, kamu itu ngomong sama Nabi Muhammad jangan keras-keras gitu kan." "Enggak," kata dia. "Aku enggak mau bahkan dalam hadis itu Bapak Ibu disuruh pelanin dikit suaranya, kecilin dikit. Ngomong sama Nabi jangan keras-keras begitu." Nah, terus kata si Baduy itu, "Enggak mau," katanya. "Aku tetap keras," katanya gitu loh Pak. Nah, terus apa yang terjadi? Ternyata dia keras begitu itu apa Pak Ibu? Cara dia menyatakan cinta dia kepada Nabi. Kan aneh kan Pak ya? Gitu loh. Jadi dia keras-keras suara itu bukan bukan menghina Nabi, dia manggil itu sebagai menyatakan rasa cinta dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti bahwa kata Nabi, udahlah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena orang yang kamu itu anta ma'aman ahabba ya, di akhirat nanti kita itu akan dikumpulkan oleh Allah ya bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau memang cinta ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di dunia ini ya, maka di akhirat pun kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, minasyuhada'i wasiddiqin ya, wassalihin.
minan nabiyyina wasyuhada'i wasiddiqin, ya. Kita akan dikumpulkan. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, dalam hadis yang kita singgung tadi, ternyata Bapak Ibu, ya. Jadi apa ya? Jangan disalahkan seseorang itu mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi itu dengan cara dia, Pak. Nah, gitu loh. Dengan cara dia atau dengan kebiasaan yang dia miliki. Nah, gitu loh ya. Nah, mungkin ya kalau boleh saya ngasih contoh ini Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya ngasih contoh, dan boleh jadi contoh saya ini kurang tepat ya. Tapi contoh ini apa, sebagai pendekatan saja. Ya. Kalau di Timur Tengah, nah tolong ini Pak ya, di Timur Tengah di masjid itu jarang solawat-solawat. Iya. Di mana lah, di Mesir, di Sudan, di mana Saudi Arabia, di masjid itu jarang kita apa? Jarang kita temui salawat. Di masjid ya, as-salatu ala nabi, as-salatu ala rasul. Itu jarang kita temui, Pak. Tapi kalau di Indonesia gimana? Sering kan? Banyak. Nah, gitu loh. Nah, jadi kalau dari realita ini ya, kalau boleh saya perjelas sedikit, hati-hati gitu loh. Kalau kita langsung mengatakan itu enggak ada itu dalam Islam itu gitu kan, ajaran-ajaran mau apa sholawat pakai mik itu segala macam gitu kan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Boleh jadi apa? Itu cara seorang hamba menyatakan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara itu sudah apa? Sudah menjadi apa ya? Kayak budaya. Nah, itu loh di negeri kita ini. Atau budaya atau kebiasaan yang baik. Nah, maka hati-hati kita untuk apa? Mengatakan itu tidak baik, gitu loh Pak. Nah, apa? Boleh jadi itu apa? Merupakan cara kaum muslimin di Indonesia menyatakan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya belum tentu itu tidak baik, gitu loh. Ya, apalagi langsung dibilang misalnya apa? Langsung dibilang bid'ah, gitu loh. Ya, hati-hati. Nah, ini contoh ya, ketika Arab Badui tersebut ya, cara dia begitu ya. Tapi jangan dikira gitu ya, cara mengangkat apa, mengeraskan suara itu apa semuanya tidak baik. Ya, gitulah, hati-hati kita ya. Boleh jadi karena memang beliau Arab Badui tadi bagaimana Bapak Ibu? Emang sudah biasa gitu loh ngomong keras begitu. Ya apa? Nggak bisa disuruh pelan gitu. Aku memang begini adanya gitu kan. Ya gitu loh. Dan aku memanggil Rasulullah itu memang apa senang saja gitu loh. Bukan untuk menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anta ma'aman ahabba. Ya, atau almar'u ma'aman ahab gitu kan. Seseorang itu di akhirat nanti akan bersama orang yang ia cintai. Cinta kepada orang yang soleh selama di dunia, di akhirat pun akan dikumpulkan. Sebaliknya kalau cinta dengan hamba-hamba yang tidak soleh, na'udzubillah, ya di akhirat nanti akan dikumpulkan begitu juga. Ya jamaah sekalian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ayat berikutnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu awal dari surat Al-Maidah. Berikutnya ayat yang apa? Yang terakhir, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, surat Ali Imran ya. Hendaknya ada di antara kalian itu apa? Sekelompok orang atau sekelompok umat atau sekelompok apa? Sebuah komunitas yang mana kelompok itu yad'una ilal khair. Kata Allah Subhanahu wa taala, harus ada di antara kita itu jamaah sekalian yang apa? Yang yad'una ilal khair, berdakwah kepada kebaikan. Berarti perintah. Yang wajib berdakwah itu ya. Kalaupun tidak semua kita yang berdakwah, tapi harus ada sebagian minkum. Nah, itu dia ya. Kenapa harus sebagian itu Pak? Itu dia tadi ya. Minkum, kata minkum. Nah, dari bahasan kata sebagian itu timbullah nanti bahasan hukumnya apa? Berdakwah itu apa Bapak Ibu? Fardu ain atau fardu kifayah. Nah, gitu loh.
Karena ada wal takum minkum, sebagian dari kalian. Nah, berarti bisa dipahami dakwah itu apa Bapak Ibu? Secara umum fardu kifayah. Jangan sampai nggak ada gitu loh dari umat Nabi itu yang berdakwah. Nah, gitu dia. Jangan sampai nggak ada dari umat Nabi itu yang berdakwah ilal khair. Harus ada. Kalaupun tidak banyak, sedikit Pak. Kalaupun tidak setengah, ada beberapa orang, itu sudah syukur. Maka kewajiban dakwah itu akan gugur. Tapi kalau untuk pribadi, kalau untuk keluarga itu gimana itu kira-kira? Fardu kifayah atau fardu ain Pak? Ya, kalau sudah mengerucut ya itu bisa kita arahkan hukumnya kepada fardu ain. Ya, paling tidak untuk diri kita lah Pak. Ya, Ibu, ya. Berdakwah untuk diri itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Karena kalau fardu kifayah itu nunggu orang dulu ya. Ya enggak lah. Kalau untuk diri kita ya kita yang ngurus gitu kan. Ya. Sholat 5 waktu itu wajib. Nah, itu harus tahu itu fardu ain Pak. Nah, kalau bagi yang belum tahu bagaimana Pak? Bagi yang belum tahu, muslim dan muslimah yang belum tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, bagaimana caranya? Ya belajar gitu dia. Fardu ain, maka menuntut ilmu itu fardu ain bagi dia. Fardu ain itu wajib, personal, nggak boleh diwakil-wakilkan kepada orang lain. Makanya nuntut ilmu, yang mana ilmu itu untuk keperluan pribadi kita, maka nuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Nah, gitu dia jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Ya kita di komplek kita gitu kan dakwah berjalan gitu. Alhamdulillah dengan berbagai cara dan dengan berbagai metode. Nah, semoga pengajian-pengajian yang ada ini termasuk ya cara dan usaha kita untuk menghidupkan dakwah. Yaitu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, an Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Masya Allah, motivasi bagi kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia dapat apa Pak? Dapat seperti pahala orang yang melakukan. Nah, contohnya sangat banyak sekali dalam kehidupan ini. Kita kalau meyakini majelis-majelis ilmu itu sebuah kebaikan, maka beruntunglah orang yang menunjukkan, gitu loh, menunjukkan. Dalla itu menunjukkan. Pak, di sana ada pengajian loh Pak. Udah cukup segitu aja Pak. Ya, berarti kita sudah menunjukkan. Ibu, di Masjid Jabal Rahmah itu setiap Sabtu dan Ahad ada pengajian Ibu, menunjukkan orang. Beliau tahu, kemudian beliau melakukan, kita dapat pahala. Itu contoh. Gitu loh. Bagi yang misalnya belum terlalu lancar baca Al-Qur'an misalnya, perlu untuk tahsin Quran misalnya, ditunjuki ya. Ibu ya kan di sana bisa tuh kalau mau belajar Al-Qur'an menunjuki. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang melakukan apa yang dia tunjukkan itu. Kalau itu kebaikan Bapak Ibu, gitu loh. Kalau keburukan gimana? Dapat jatah juga gitu kan, gitu loh. Nauzubillah ya. Ya kalau yang ditunjukkan itu 1 orang dapat 1. Kalau 11 dapat 11 keburukan. Kalau 100 orang dapat pula 100 keburukan. Nauzubillah. Kalau 1000 orang dapat 1000 juga. Jadi beban dalam hidup kita. Makanya kita harus berhati-hati. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu singkat hadisnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim wa Ahmad. Kalau yang sebelumnya rawahu Muslim wa Ahmad juga, hadisnya sahih. Bahwa dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda." Ya, kalau dalam hadis yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Man da'a ala khairin. Ya, man dalla ala khairin. Dalla, kalau hadis yang pertama Rasulullah pakai kata dalla, menunjukkan ya jalan-jalan kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau hadis yang kedua ini manda'a. Da'a itu mengajak, menyeru. Barang siapa yang mengajak orang lain kepada apa dia ajak? Ila huda. Huda itu apa? Ya, petunjuk atau hidayah. Jalan petunjuk, jalan hidayah atau jalan kebaikan. Orang yang mengajak jalan kebaikan, kata Nabi, kana lahu minal ajri. Dia dapat pahala, dapat jatah pahala mithlu ujuri man tabi'ahu. Ya, seperti pahala orang yang mengikuti dia. Masya Allah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, ya. Tanpa mengurangi pahala orang yang dapat itu. Jangan pikir ya, oh kalau semakin banyak nanti kurang. Tidak ada ya mengurangi sedikit pun. Kebalikannya, wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak atau menyeru kepada dhalalah itu apa Bapak Ibu? Kesesatan atau jalan keburukan atau jalan kemaksiatan, maka dia dapat kana alaihi minal ithmi, maka dia dapat jatah dosa juga. Dapat jatah dosa, dapat jatah celaan dalam hidup ini. Seperti apa? Dosa orang yang mengikuti tanpa mengurangi dosa satu sama lain. Dapat jatah sempurna, dapat jatah dosa sempurna. Itu dia. Dari itu jamaah sekalian, karena kita sudah tahu ya ilmunya, baik dalam Al-Quran, dalam hadis tentang kaidah begini, ya, dari itu kita harus berhati-hati saat bersikap, saat menyimpulkan sebuah keputusan, ya, membuat kebijakan, ya, hati-hati semuanya, baik itu perkataan maupun perbuatan, karena ini punya resiko dan punya konsekuensi, maka kita harus berhati-hati. Kalau memang kita yakin dan kita tahu itu sebuah kebaikan, maka jangan ragu. Semangatlah untuk melakukan itu. Tapi kalau kita yakin itu sebuah keburukan, maka hati-hati. Dikhawatirkan akan ditiru oleh orang banyak. Maka kita akan banyak ya dapat dosa serta celaan dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Ya, bahasanya sama saja ya. Masih ada waktu Pak? Masih ya, satu hadis lagi ya, Masya Allah kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, ya. Jadi dari Abul Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di hari Khaybar. Ya, Khaybar itu di perang Khaybar terkenal. Perang Khaybar itu antara kaum muslimin dengan siapa Bapak Ibu? Dengan orang Yahudi. Ini terkenal. Khaybar itu sebuah lokasi yang ada di dekat Al-Madinah bagian Asy-Syamal. Bagian Syamal itu utara ya, utara Madinah. Dan itu Khaybar itu adalah desa atau kampung atau negeri yang dihuni oleh orang Yahudi. Makanya ada dalam sejarah Islam perang Khaybar. Itu terjadi pada tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijriah, perang Khaybar antara kaum muslim dan orang Yahudi.
orang Yahudi, ya. Makanya zaman sekarang Bapak Ibu, seperti kalau demo-demo tentang tentang Palestina, ya, lawan Zionis Israel, itu biasa tuh kalau di Timur Tengah sambil demo itu disebutkan Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sata'un, gitu katanya. Sama-sama Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sata'un, gitu kan. Mengingatkan akan perang Khaybar. Kemudian dikasih tahu Jaisu Muhammad sata'un, gitu kan. Apa itu artinya? Tentara Muhammad akan datang. Gitu loh, akan menyerang kalian. Itu memang ada kisah, istilahnya sejarah, yaitu perang Khaybar. Jadi di perang Khaybar Nabi berkata, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ya, aku, kata Nabi SAW, akan memberikan ar-raya. Raya itu apa? Bendera bendera perang atau bendera pasukan kaum muslimin. Besok, ya kata Nabi, besok aku akan memberikan bendera, akan menyerahkan bendera kepada seorang laki-laki. Gitu loh Pak, ya, kepada seorang laki-laki, yang mana dengan seorang laki-laki ini yaftahullahu ala yadaihi, Allah akan memberikan memberikan kemenangan kepada dia. Aku akan serahkan bendera kaum muslimin ini kepada dia. Ya, yang mana yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Seorang laki-laki ini, ya, seorang hamba ini, dia cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun juga cinta kepada dia. Itu artinya yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Itu. Dia cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun juga cinta kepada dia. Itu kata Nabi SAW. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Karena di sore itu Rasulullah berpesan begitu, maka para sahabat Nabi bermalam, Pak. Ya, sudah masuk malam, para sahabat fabatan nasu. Bata yabitu itu artinya bermalam, sudah siap-siap untuk bermalam, ya. Kemudian bermalamnya apa Pak? Yadukuna lailatahum, dengan penuh penasaran gitu. Wah, kata para sahabat yang lain, siapa itu? Ya, siapa itu gitu kan, yang akan istimewa sekali orang yang disebut oleh Nabi itu, yang akan diserahkan bendera kaum muslimin tersebut, ya. Yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Ya, jadi penasaran para sahabat yang banyak itu siap di perang Khaybar itu, Pak, penasaran di malam harinya. Siapa yang akan diberikan itu? Siapa laki-laki itu yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW ar-raya? Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah SAW. Ketika sudah di pagi hari, ya, para sahabat pun mendekati Rasulullah SAW, ya. Yarju ayyu'toha, gitu kan. Jadi sudah di pagi harinya para sahabat yang banyak itu siap-siap, ya, untuk menunggu jawaban atau siapalah yang akan diberi oleh Nabi, gitu kan. Dari sekian banyak kita ini siapa, ya, gitu kan, yang akan yarju ayyu'toha. Masing-masing itu berharap, wah, semoga aku, bro, gitu kan, semoga aku yang diberi oleh Nabi royah, ya, bendera itu. Begitulah, ya, maknanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keadaan yang penasaran, ya, penasaran yang dirasakan oleh para sahabat, Nabi berkata, faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aina Ali bin Abi Thalib. Wah, ada ketahuan. Wah, ternyata Sayyidina Ali yang dipilih, ya, oleh Nabi, bukan saya. Aina Ali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqila ya Rasulullah huwa yashtaki, ya, ainahu, atau yashtaki ainaihi.
Ketika Rasulullah bertanya, "Aina Ali?" Mana Ali radhiyallahu anhu? Lalu para sahabat menjawab, "Wahai Rasul, Sayyidina Ali sedang yastaki, itu sedang apa? Ada keluhan." Ya, istaka yastaki itu apa? Mengeluh, Pak. Mengeluh dari mana? Dari sakit yang apa dialami pada ainaihi. Jadi ada apa? Ketika itu Sayyidina Ali apa ditimpa sakit pada mata ini, Pak. Sakitnya kayak kemerahan gitulah karena debu atau apa. Ya, kalau makna dalam hadis itu minar romad. Romad itu seperti apa ya? Ya, sakit mungkin apa? Merah gitu loh. Mata merah mungkin karena debu atau apa dalam medan perang begitu ya, Pak. Di daerah Khaybar tersebut. Yastaki qala, lalu Nabi, oh begitu Sayyidina Ali sedang sakit ya gitu, sakit mata ya, gitulah maknanya. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arsilu ilaihi ya, fa'utiya bihi. Lalu udahlah kata Nabi ya, biarlah kalaupun sakit enggak apa-apa, tapi ada salah seorang di antara kita pergi kepada Sayyidina Ali. Kemudian apa? Tolong bawa dia gitu kan. Itu maknanya fa'utiya bihi, lalu dibawalah Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ketika Sayyidina Ali tiba ya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Karena Nabi tadi disebut apa? Sayyidina Ali sedang sakit ya, apa? Kedua matanya. Lalu apa? Ketika berjumpa dengan Nabi, fa basaqa Rasulullah. Basaqa ya bersuku itu apa, Pak? Nabi kasih ludah Nabi, Pak. Ya, diludahi ya. Mata apa? Ya beginilah gitu ya. Kayak gitu loh, Pak ya. Mata Sayyidina Ali itu dikasih ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wada'a lahu, dan Nabi berdoa untuk kesembuhan Sayyidina Ali. Apa yang terjadi? Fabaro'a, sembuh, Pak. Ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hatta ka'al lam yakun bihi. Ya, dikasih ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sembuh. Itu Rasulullah, Pak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iya, ini tidak mustahil ini terjadi kepada selain Rasulullah. Iya, ya. Makanya itulah yang terjadi ya, dalam sejarah Islam ya, orang-orang soleh gitu kan, orang-orang yang terkenal ya, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran. Nah, itu memang bermanfaat Bapak Ibu dari kesolehan tersebut ya. Tapi kalau Rasulullah sudah nggak diragukan lagi lah gitu kan, sembuh langsung, didoakan oleh Nabi, dia dikasih ludah Rasulullah, sembuh, seolah-olah nggak ada sakit. Ka'al lam yakun bihi. Ya, begitulah langsung sembuh seolah-olah nggak ada sakit sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu fa'aqahur rayah. Lalu Rasulullah memberi Sayyidina Ali itu ar-rayah. Bendera kaum muslimin tersebut. Faqala Ali, ketika Sayyidina Ali menerima bendera tersebut, faqala Ali, lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqatiluhum hatta yakunu mithlana." Apakah aku mulai langsung untuk memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita beriman gitu kan? Nanti hasilnya setelah diserahkan bendera kaum muslimin atau bendera perang, Sayyidina Ali ini langsung siap gitu kan. Aku langsung perangi mereka wahai Nabi, gitulah kata Sayyidina Ali. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Ya, makna unfudh ala rislika itu Bapak Ibu, la ta'jal. Jadi kesannya bagaimana setelah diberi bendera oleh Rasulullah, Sayyidina Ali ini langsung itu Pak, mulai bergerak ini wahai Nabi gitu. Langsung kita tancap gas gitu loh, untuk perang gitu. Gitulah ya. Terburu-buru. Gitulah kalau bahasanya ya, terburu-buru. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jal. Jangan terburu-buru wahai Ali. Sampai kapan? Sampai kamu turun ya, menemui kaum-kaum yang belum beriman kepada Allah tersebut, menemui mereka dahulu. Setelah kamu menemui mereka, thumma ud'uhum ilal Islam.
Ya. Jadi jangan langsung perang gitu kan. Jangan langsung dihajar, tidak. Cara kata Nabi pelan-pelan, jangan terburu-buru. Sebaiknya bagaimana, turun dulu kamu menemui mereka, orang-orang yang akan kamu dakwahi tersebut. Kemudian ajak mereka kepada Islam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhbirhum, dan beritahu mereka tentang apa yang wajib atas mereka dari hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah berdakwah sampaikan Islam. Kemudian kalau sudah masuk Islam sampaikan. Kalau kita sudah berislam itu ada kewajiban-kewajiban Allah ya kepada hamba seperti sholat 5 waktu dan lain-lain. Rukun Islam tersebut jamaah sekalian, itu kata Nabi SAW, penutup dari hadis ini fawallahi, demi Allah wahai Ali, ya terutama la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'ami. Ya, itu dia. Ini hadis yang populer juga, muttafaqun alaih. Kalaulah kamu bisa memberi petunjuk kepada seorang hamba dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalaulah kamu menjadi jalan hidayah bagi orang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, orang dapat hidayah lewat kita Bapak Ibu, satu orang saja, rajulan wahidan, kata Nabi, khairun laka, itu lebih baik bagi kamu daripada min humrin na'ami. Itu bahasa kiasannya itu humrin na'ami itu adalah onta-onta yang merah, Pak. Ya, onta-onta yang merah, karena di Arab itu orang yang kaya-kaya, yang minal asriya wal aghniya, itu kebanyakan mereka punya punya onta-onta yang merah atau onta-onta yang bagus, ya. Atau kalau dalam makna hadis yang lain, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kita dijadikan oleh Allah sebagai jalan hidayah untuk satu orang saja. Satu orang lewat kita masuk Islam, satu orang lewat kita mau bertaubat, satu orang lewat kita dia insaf kembali ke jalan Allah. Itu lebih bagus daripada dunia seisinya, atau lebih bagus daripada onta-onta yang berharga sekali, ya. Itu hadis ini berkaitan dengan apa jamaah sekalian? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang jalan hidayah, maka dia dapat pahala kebaikan orang yang ia tunjuki tadi. Iya, subhanallah. Berarti ini hadis untuk siapa, Pak? Jadi royah itu, bendera itu diberikan oleh Rasulullah ternyata kepada Sayyidina Ali. Mungkin ini juga hadis yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin yang ada dalam sejarah Islam tentang tentang keutamaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Gitu jamaah sekalian. Ya, terutama mungkin kalau kita melihat siapa yang paling melebih-lebihkan Sayyidina Ali ini jamaah sekalian. Ya, kalau kita melihat dalam sejarah, itu kaum Syiah. Ya, memang Sayyidina Ali itu punya keistimewaan, nggak bisa dipungkiri. Dipilih oleh Nabi SAW. Nah, cuman nanti kalau bahasan Khalifatur Rasul SAW, ternyata kalau ahlu sunnah wal jamaah itu menyimpulkan Sayyidina Abu Bakar yang paling berhak. Ya, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, dan baru Sayyidina Ali. Kalau kaum Syiah dan yang mendukung Syiah, yang sejalan dengan Syiah, siapa Pak? Ali itu punya keistimewaan. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memungkiri Sayyidina Ali itu punya keistimewaan gitu loh. Tapi tetap saja untuk Khalifatul Rasul itu punya Sayyidina Abu Bakar dan Umar dan seterusnya punya keistimewaan. Sekian, mohon maaf agak lebih sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.